Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Haryani. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai jawaban soal UTS saya dengan mata kuliah spreadsheet. Yang pertama saya akan memberi gambaran secara garis besar mengenai soal tersebut, yaitu data pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat seperti yang kita lihat pada share screen ini, yaitu ada nomor, nama, jenis kelamin, grade, dan tunjangan kinerja serta kota asal. Nah, untuk yang pertama yaitu dari data tersebut buatlah nama depan pegawai dengan menggunakan rumus teks. Nah, untuk menentukan nama depan pegawai, rumus Excel yang kita gunakan yaitu rumus Excel teks, itu menggunakan left. Untuk mencarinya yaitu sama dengan left, klik nama, yaitu pada kolom B6, terus kita cari fin, dengan yang kita cari yaitu spasi, koma atau titik koma, B6, tutup kurung. Maka didapatlah nama depan dari pegawai tersebut. Untuk selanjutnya disorot ke bawah. Selanjutnya yaitu berapakah penghasilan per bulan pegawai jika data penghasilan yaitu grade 12 sebanyak 12 juta, grade 10 juta, grade 9 8.500.000, grade 7 6 juta, dan grade 6 sebanyak 4.500.000. Untuk menentukan penghasilan dari masing-masing pegawai, kita dapat menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, buka kurung, kata kuncinya yaitu grade. Klik D6 sebagai grade sama dengan grade 12 juta. Selanjutnya if D6 grade 10 juta, koma if D6 sama dengan grade 9 sebanyak 8.500.000, koma if D6 sama dengan 7 sebanyak 6 juta, dan if D6 sama dengan 4.500.000. Terus klik enter. Untuk selanjutnya disorot ke bawah, maka didapatlah penghasilan per bulan dari pegawai tersebut berdasarkan grade-nya. Selanjutnya yaitu untuk menentukan berapakah jumlah penghasilan pegawai yang berpenghasilan 10 juta dan 4.500.000. Nah, di sini kan banyak penghasilan pegawainya berbeda-beda. Kita akan mencari jumlah penghasilan pegawai yang berpenghasilan 10 juta dan 4.500.000. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sum if, yaitu sama dengan sum if, kita sorot kolom penghasilan dari G6 sampai G25, terus kita masukkan kriteria tersebut, yaitu kriteria 10 juta ditambah dengan sum if,
sorot lagi G1, G6 sampai dengan G25, terus dimasukkan kriterianya yaitu 4.500.000. Selanjutnya diklik enter. Itu jumlah penghasilan pegawai yang berpenghasilan 10 juta dan 4.500.000 yaitu sebanyak 68 juta rupiah. Selanjutnya, jika pegawai selain tinggal di Padang maka akan mengkos. Nah, untuk mengetahui status tempat tinggal pegawai, kita juga dapat menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, karena kita ingin mengetahui status tempat tinggal, jadi yang akan kita jadikan kata kuncinya yaitu kota asal. Jadi sama dengan if, E6 sama dengan kita masukkan kriterianya yaitu Padang, buka tanda kutip Padang. Kenapa pakai tanda kutip? Karena dia merupakan teks, koma, buka tanda kutip, rumah sendiri, koma, if, kota asal, tidak sama Padang, kos. Selanjutnya ditekan enter. Terus disorot ke bawah. Begitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu jika mengkos dan berpenghasilan besar sama dengan 6 juta, maka akan membeli sepeda motor. Jadi, selanjutnya yaitu untuk pegawai yang mengkos dan berpenghasilan lebih dari 6 juta, lebih sama dengan 6 juta, akan membeli sepeda motor. Dapat kita gunakan rumus yaitu karena dua kriteria, maka kita akan memilih rumus N. Sama dengan if, buka kurung N, kriterianya yaitu penghasilan. Pertama kriterianya yaitu penghasilan, jadi if, buka kurung N, buka kurung, penghasilan atau G6 besar sama dengan 6 juta, koma, H6 yaitu status tempat tinggal sama dengan kos, tutup kurung koma, kita masukkan kriterianya yaitu sepeda motor atau tidak. Selanjutnya ditekan enter. Lalu kita sorot ke bawah. Maka dapat dilihat bahwa jika kos sepeda motor dan berpenghasilan di atas 6 juta, jika dia di rumah sendiri, meskipun penghasilannya di atas 6 juta, maka dia tidak akan membeli sepeda motor. Selanjutnya yaitu dia mengkos, tetapi penghasilannya di bawah 6 juta, maka dia tetap tidak membeli sepeda motor. Selanjutnya yaitu jika penghasilan besar sama dengan 8 juta dan membeli sepeda motor, maka akan mengkredit selama 3 tahun. Dan jika penghasilan di atas itu, mengkredit 2 tahun dengan tingkat bunga masing-masing yaitu 5% dan 3%, dengan asumsi DP sama yaitu sebesar 2 juta rupiah. Berapakah angsuran per bulan dan berapa total yang dibayarkan jika harga tunai motor tersebut sebesar 25 juta rupiah? Pertama-tama kita mencari dulu lama kredit. Masih menggunakan rumus
if dan and, yaitu sama dengan if buka kurung and penghasilan, kolom penghasilan G6 besar dari 8.500.000 sama dengan koma I6 yaitu kolom sepeda motor sama dengan buka tanda kutip sepeda motor tutup kurung koma dua menandakan ini 2 tahun, terus if buka kurung n buka kurung penghasilan, kolom penghasilan yaitu G6 kecil sama dengan 8.500.000, koma kolom sepeda motor I6 sama dengan sepeda motor dalam tanda kutip tutup kurung koma 3 tahun 0. Nah, kenapa kita membuat angka 0 di akhir? Karena jika kita tidak membuat angka 0, maka yang bagian yang tidak ini akan muncul teks false gitu. Selanjutnya yaitu tekan enter. Dan kita sorot ke bawah, maka didapat. Setelah kita mendapatkan lama kredit tersebut, maka selanjutnya yang akan kita cari yaitu pertama data kredit untuk sepeda motor dengan 3 tahun dengan tingkat bunga 5% per tahun, DP-nya 2 juta, harga tunainya 25 juta. Maka didapatkan PV-nya yaitu harga tunai dikurang DP sebesar 23 juta. Itu jumlah yang akan diangsurnya. Selanjutnya untuk mencari angsuran per bulan, kita dapat menggunakan rumus PMT. Sama dengan PMT, buka kurung, rate, yaitu C29 dibagi 12, supaya dapat angsuran per bulannya, koma, lama angsurannya 3 tahun, karena dalam bulan maka kita kali 12, koma, masukkan PV, karena pembayarannya di akhir bulan maka diberi angka 0, terus diklik enter. Maka didapat angsuran per bulannya yaitu 689.331. Selanjutnya, total yang dibayarkan oleh pegawai tersebut ialah sama dengan angsuran per bulan dikali 36 bulan karena 3 tahun ditambah dengan DP. Maka didapatlah total yang dibayarkannya atas kredit sepeda motor tersebut sebanyak 26.815.902,80. Selanjutnya yaitu untuk data kredit sepeda motor yang 2 tahun dengan tingkat bunga 3% per tahun, DP-nya sama 2 juta, harga tunainya 25 juta sehingga dapat PV yaitu 25 juta dikurang 2 juta. Angsuran per bulannya sama dengan PMT, rate atau tingkat bunga dibagi 12 agar dapat per bulannya, koma, lama kredit yaitu sebanyak 2 tahun atau 24 bulan, 2 dikali 12, koma, PV sebanyak 23 juta, 0 karena pembayarannya di akhir. Sehingga didapatlah
angsurannya sebesar Rp988.568. Jika ditotalkan, berapa sih total yang dibayarkan atas kredit sepeda motor tersebut, sama dengan angsuran per bulan dikali 24 bulan karena selama 2 tahun ditambah dengan DP. Dapatlah Rp25.725.629,01. Untuk kredit motor yang memiliki jangka waktu 2 tahun, jika seandainya menyetorkan DP lebih besar yaitu sebanyak Rp5.000.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap yaitu 3%. Selanjutnya, tentukan opsi mana yang akan dipilih oleh pegawai tersebut di antara pilihan ini. Yang pertama kan sudah didapat bahwa total yang dibayar yaitu Rp25.725.629. Selanjutnya kita akan cari dengan perbedaan DP dan mendapatkan diskon. Jangka waktunya tetap, maka PV-nya didapat yaitu 25 juta dikurang 5 juta 20. Maka untuk angsuran per bulannya sama dengan PMT rate tingkat bunga dibagi 12 karena kita mencari per bulan, jangka waktu 2 tahun atau 2 tahun itu sama dengan 24 bulan dengan PV 20 juta karena pembayarannya di akhir, maka diketik 0. Maka didapatlah angsurannya yaitu Rp859.000. Total angsuran per bulan total angsuran per bulan sama dengan total yang dibayarkan sama dengan total angsuran per bulan dikali jumlah bulan atau sama dengan 2 tahun atau 24 bulan ditambah dengan DP dikurang dengan diskon sehingga didapat hasilnya yaitu Rp25.130.982. Nah, di antara pilihan 1 dan pilihan 2 dapat disimpulkan bahwa pegawai akan membeli kredit sepeda motor dengan DP 5 juta dan diskon 500.000 dibandingkan dengan pilihan pertama dengan DP 2 juta. Karena dari sisi total harus dibayarkan lebih sedikit sehingga lebih menguntungkan bagi pegawai tersebut. Selanjutnya yaitu berapakah jumlah pegawai laki-laki dan jumlah pegawai perempuan. Nah, untuk mengetahui jumlah pegawai laki-laki dan pegawai perempuan, kita dapat menggunakan rumus count if,
yaitu sama dengan count if tinggal disorot kolom jenis kelamin dari C1 dari C6 sampai dengan C25. Selanjutnya dimasukkan kriterianya yaitu laki-laki atau L sehingga didapat 5 orang. Untuk perempuan sama dengan penggunaan rumus yang sebelumnya yaitu sama dengan count if disorot kolom jenis kelamin yaitu dari C6 sampai dengan C25, kemudian dimasukkan kriterianya yaitu P, sehingga didapat jumlah pegawai perempuan sebanyak 15 orang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Banyak maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.